Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan belajar untuk menginvestigasi terkait dengan TCP/IP dan OSI model ya di dalam sebuah jaringan. Di mana biasanya di dalam jaringan ada dua model yang dijadikan sebagai acuan, yaitu TCP/IP model ya, kemudian ada OSI layer model. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar, di sini tidak ada completionnya ya. Kita akan belajar menginvestigasi atau mengamati protokol apa saja yang berjalan pada suatu komunikasi dalam jaringan. Seperti itu ya. Nah, di sini mungkin kita akan ketemu pada bahasan khusus terkait dengan membahas TCP/IP protokol dan OSI layer ya. Tetapi sedikit saya jelaskan di mana nanti TCP/IP model ada 4 layer ya. Dan OSI modelnya ada 7 layer ya. Kalau OSI itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan di TCP/IP ada application, kemudian transport, internet, dan network access. Di mana kedua-duanya nanti ada hubungannya ya. Ada beberapa layer di OSI layer tergabung menjadi satu layer di TCP/IP, yaitu misalkan application presentation, kemudian session menjadi application di TCP/IP model. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan yang lainnya ya. Oke, baik, di sini kita disuruh untuk mengamati terkait sebuah jaringan. Di sini ada web server dan sini ada kliennya, web client. Berarti ini client server ya, ada kliennya, ada servernya, walaupun cuma ada 2 device. Karena kliennya akan meminta request dari web server. Kalau kita ngomong web server berarti web kayak browsing dan seterusnya ya, ada HTTP, HTTPS dan seterusnya. Nah, kemudian di sini instruksinya kita nanti suruh mengamati ketika kliennya, ini HTTP web traffic, ketika kliennya meminta service kepada web server. Lalu kita amati apa saja protokol atau data apa saja yang berjalan pada suatu komunikasi data tadi, di mana web kliennya meminta service dari web server. Nah, kita tahu kalau berkaitan dengan web, salah satunya paling tidak menggunakan protokol HTTP ya, HTTP. Kemudian kita akan lihat data apa saja yang berjalan pada protokol HTTP. Walaupun nanti kita amati yang lainnya, tetapi kita mulai dari sini dulu. Seperti itu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita klik simulation dulu di sini. Ini kan real time ya. Real time kita nggak bisa melihat datanya yang berjalan seperti apa, maka kita pindah ke simulasi ya. Simulation, klik di simulationnya. Nah, otomatis akan muncul simulation panel di sini yang nanti akan ditunjukkan di sini proses apa saja yang berjalan, protokol apa saja yang berjalan dan seterusnya. Tetapi gambarnya agak sedikit tertutup, maka kita geser gambarnya. Kebalik ya, gambarnya ke sini. Nah, sambil kita mengamati gambarnya, topologinya, mengamati data yang berjalan, ya. Data protokol biasanya disebut sebagai PDU ya, protokol data unit yang berjalan pada suatu jaringan. Sambil nanti kita mengikuti instruksi yang ada di sini. Nah, kebetulan instruksinya adalah teman-teman disuruh memilih HTTP di sini. Event list filternya disuruh memilih HTTP dan kebetulan sudah tepat di HTTP. Sekiranya tidak sesuai, maka teman-teman bisa pilih di bagian edit filter ya. Teman-teman tinggal klik edit filter saja. Kemudian pilih ini ada IP versi 4, IP versi 6 di miss. Nah, miss, kemudian pilih HTTP. Ya. Misalkan ini kosong ya. Nah, non. Kita bisa tambahkan klik edit filter di bagian miss, masukkan HTTP. Gitu ya. Atau Anda juga bisa menggunakan cara show all none segini. Ketika kita klik ini akan hilang non, kemudian kita klik akan memilih semua, all-nya dipilih, semua protokol pada jaringan dipilih. Ya. Atau kita hilangkan lagi baru kita masukkan yang tadi. Karena kebetulan kita mau mengamati protokol data unit pada HTTP-nya ya. Kita klik HTTP, kemudian kita close, pastikan di sini ada HTTP. Karena kita ingin mengamati yang ini. Seperti itu ya. Kemudian kalau HTTP-nya sudah terpilih, maka kita lakukan generate web HTTP traffic, yaitu klik web client-nya, klik web client di sini ya. Kemudian kita pilih desktop.
Ini kemudian web browser, agak digeser. Nah, ada web browser di sini. Kita klik. Nah, sampai membuka halaman seperti browser ya, web browsernya. Kemudian isikan alamat URL-nya ini, teman-teman. Nah, ini kita copy, Ctrl C, ya. Kemudian ini kita geser di sini. Nah, kita paste di sini, copy di sini. Kemudian kita disuruh go. Nah, sebelum go ada baiknya kita ini ya, diminta capture and forward dulu, biar kita bisa mengamati pada komunikasinya yang berjalan apa saja. Nah, maka yang di sini kita play dulu capture. Klik capture. Jadi sebelum saya request, saya klik capture dulu. Ya, ini sudah berjalan. Kemudian kita klik di sini go. Kita akan amati sambil mengamati topologi, sambil mengamati simulation panel, sambil mengamati layar browser. Kita go ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini pertama kali ya, ada data dari web client yang meminta request yang menuju ke web server. Ya, ketika di web server diproses, kemudian dia akan mengembalikan ke web client, dan yang terjadi adalah di browsernya web client tampil web server you have successfully access dari web server. Artinya apa? Kita berhasil mengakses dari web client ke web server, dan web server memberikan layanan ke web client. Gitu ya. Dan kita amati yang ada di sini, teman-teman. Ya, kita agak sedikit lebarkan. Nah, di sini. Nah, di sini kenapa yang muncul HTTP saja? Karena memang di event listnya kita stop dulu ya di sini ya. Klik. Nah, di event listnya yang pengen kita pantau adalah protokol HTTP. Maka yang muncul cuma HTTP saja. Padahal ketika kita berkomunikasi merequest web server, ada protokol-protokol yang lain yang berjalan juga. Nanti kita coba ya, Tetapi karena kita pengen mengamati yang HTTP saja, maka kita yang muncul HTTP saja. Oke. Di dua proses ini adalah di dalam device web client. Yang tadi web client meminta request ke web server ada 1, 2. Kemudian proses yang ketiga itu add device server. Berarti server memberikan layanan ke klien. Dan yang keempat adalah klien bisa membuka dari layanan yang diberikan oleh web server. Nah, kita ingin lebih detail mengamati yang pertama yang terjadi kayak apa sih gitu kan ya. Tinggal teman-teman klik yang bagian warna ini, tinggal diklik aja. Otomatis akan muncul di sini. Nah, PDU, Protocol Data Unit ya, Protocol Data Unit. Information at device. Device-nya adalah terjadi di web client. Sumbernya adalah web client, HTTP client. Yang terjadi apa di sini? Nah, di sini layar 7-nya aktif. Walaupun di sini nggak ada ya, karena kita tahu HTTP adalah protokol pada application, yaitu merequest layanan web. Ya. Nah, ini aktif, tinggal diklik ya. Kemudian kita klik di layar ini. HTTP client send HTTP request to server. Dia minta ke server. Kemudian di layar 4, nah ini ya, ini application, presentation, session. Di layar 4 ini adalah transport. Transport salah satunya adalah TCP UDP. Ya, kebetulan HTTP menggunakan transport TCP. Di mana source portnya adalah 1025 dan destination-nya adalah 80. Identik untuk HTTP, memang destination portnya 80 ya. Kita klik di sini. Nah, kita bisa ngelihat di sini send segment information sequence number 1, edge knowledge number 1, dan datanya sepanjang ini. Jadi, dari data yang besar tadi dipotong-potong. Nah, di sini protokol data unitnya namanya segmen, teman-teman. Namanya segmen. Jadi diingat-ingat. Setiap layar punya PDU atau protokol data unit masing-masing. Ya. Transportnya pakai TCP, sumber portnya adalah 1025, destination-nya adalah 80. Maka 80 itu adalah portnya yang diarahkan ke web server. Kemudian layer 3, klik di sini akan muncul ya. The destination IP address is same subnet. Kebetulan IP dari yang dituju adalah subnetnya sama. Device set the next hop to destination. Maka diproses lagi di sini. Nah, setiap proses ini ada yang namanya enkapsulasi.
Data dipecah-pecah, dienkapsulasi menjadi segmen. Segmen nanti dienkapsulasi menjadi paket, ya. Di sini namanya paket, teman-teman. Ya. Kemudian paket dienkapsulasi lagi menjadi, di sini namanya frame. Nah, kita klik di sini. Nah, ini prosesnya ya, the next hop IP address. Kemudian ada yang berjalan adalah ARP, Address Resolution Protocol. Di sini ada namanya ARP tabel, di mana dia melakukan mapping antara alamat IP. Ingat, alamat IP adalah alamat logika, sedangkan alamat MAC address adalah alamat fisik. Nah, itu di mapping di dalam yang namanya ARP tabel. Ya, disesuaikan. Kemudian, nah di sini protokol data unitnya namanya adalah frame. Pada layer 2 di OSI layer namanya frame. Diingat-ingat ya. Kemudian kalau ini sudah dienkapsulasi semua, maka lewat di sini. Dikonversi menjadi bit di sini. Karena di sini fisik ya. Kemudian ditranslatekan ke sini. Ini proses pertama yang di sini. Kemudian proses yang kedua. Nah, kita geser di sini. Nah, ini teman-teman klik. Dia mengirimkan yang tadi sudah disiapkan ya. The device take out the frame from buffer and send it. Jadi dikirimkan ke sini. Ya, fast Ethernet 0 send out the frame. Jadi frame yang tadi di sini diubah menjadi bit, kemudian ditransferkan ke web server. Ya, ke servernya dikirim ke sini. Nah, kemudian proses yang ketiga, nah di sini kita lihat, amati. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman. Ini yang pertama kali yang terjadi setelah terjadi enkapsulasi ke bawah, kemudian dikirim ke sini. Nah, ini ya, fast Ethernet-nya menerima, jadi di web server menerima frame, kemudian dekapsulasi ya, dibuka ya, dikumpulkan, kemudian dibuka frame-nya, apakah sesuai alamatnya ya, apakah sesuai alamat MAC address-nya, apakah sesuai alamat IP-nya, apakah sesuai TCP-nya, transportnya. Kemudian kalau sudah sesuai semua, nah ini server receive HTTP request. Jadi ini kayak dibungkus ya. Setelah masuk ke sini, ini dibuka ya, dibuka. Oh, ternyata dia minta request HTTP request. Kalau server sudah menerima, kan kebetulan di sini web server memang berkaitan dengan web, maka dia akan mengirim balik yaitu di sini. Nah, di sini baru dikirim balik dari web server, dikirim ke yang tadi datanya jalan ya, dikirim lagi ke web client. Jadi dari sini dibungkus lagi, teman-teman, dibungkus lagi, dienkapsulasi sampai nanti diubah menjadi bit, kemudian dikirimkan ke kliennya ya. Jadi kalau kita amati dari klien request ke sana, kemudian dibalikkan. Oke, kita amati sekali lagi ya, kita reset, kemudian kita play, kita capture, kemudian kita go di sini. Nah, kita amati di sini. Nah, ini langsung dua protokol yang menyiapkan. Kemudian protokol yang ketiga itu meminta dikirimkan ke web server. Ini ya, dikirim ke web server. Web server membukanya, kemudian dia membalasnya lagi karena berkaitan dengan web dan dia sudah open. Seperti itu ya, teman-teman ya, gambaran mudahnya komunikasi, dan kebetulan yang kita amati hanya HTTP-nya saja. HTTP-nya saja kita stop dulu. Nah, HTTP-nya saja yang kita amati. Nah, Pak, gimana kalau sebenarnya pada kita komunikasi seperti ini, apakah cuma HTTP saja kalau kita buka browser? Tidak. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, kita lihat dulu. Pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan web ya, meminta request web server seperti yang tadi kita lakukan, apakah cuma HTTP? Tidak ya. Coba kita ini kita copy, ini sudah kita copy ya, kita push dulu ya. Kemudian kita reset di sini. Nah, untuk melihat protokol apa saja yang berjalan ketika kita melakukan request dari web client ke web server, maka kita show all dulu di sini, teman-teman ya, sampai none, kemudian klik sekali lagi di sini. Nah, semua protokol kan terpilih ya, semua protokol kan terpilih. Ketika kita play, kita akan bisa melihat sebenarnya protokol apa saja yang berjalan di sini. Seperti itu ya. Maka kita play dulu, kita capture dulu ya di sini, kemudian saya buka web browser lagi.
Kemudian alamatnya saya paste lagi di sini ya. Nah, sekarang kita amati. Caranya sama seperti tadi, cuman tadi di awal kita cuman mengamati HTTP-nya saja, protokol HTTP-nya saja. Sekarang apakah benar cuman HTTP saja yang berjalan ketika kita merequest tadi dari web client ke web server? Kita go. Oke, teman-teman, ada protokol DNS ya. Domain name system. Kirim ke web server dulu ya. Balik ke klien lagi ya. Baru TCP berjalan ya, transport ya. Ke sana dulu ya kan. Belum ada HTTP sama sekali, teman-teman. Balik lagi ya. Ini baru HTTP pertama kali. TCP lagi ya, pakai transport, pakai protokol transport lagi. Kemudian baru mengirim lagi ya kan. Kemudian TCP lagi, ya ini sudah mulai membuka ya, sudah mulai terbuka web servernya. Ada TCP lagi. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Kita amati protokol apa saja sebenarnya yang dibutuhkan untuk berkomunikasi web client dan seterusnya. Oke, web server sudah menerima edge knowledge-nya. Oke, kita amati teman-teman. Kita stop dulu ya, paling nggak sampai sini. Nah, teman-teman bisa amati bahwa ketika kita melakukan capturean itu tadi, ada beberapa yang berjalan nih. Nah, protokol-protokol yang berjalan. Nah, protokol-protokol ini letaknya kalau kita ngomongin OSI layer, di setiap layer ada yang namanya protokol tadi ya. Nah, DNS itu protokol yang ada di mana sih gitu kan. Nah, di sini. DNS adalah protokol application. Kalau di dalam OSI layer ada 7 ya, ini adalah application. Karena ada penamaan. Loh, kok ada penamaan, Pak? Karena, maaf ya. Karena di sini kalau kita lihat, bentar saya rapikan dulu. Di sini kita lihat, ini kan pakai nama ya, bukan pakai IP ya. Maka DNS berjalan di situ. Dan DNS adalah salah satu protokol yang berjalan di application. Teman-teman juga bisa mengamati di sini ya. Nah, ini gambar dari outbound PDU detailnya ya. Tetapi mungkin lebih mudah yang di OSI modelnya ya. Ini. Kita cek di sini. Kalau teman-teman mau lebih detail bisa baca di sini ya. Apa yang terjadi di situ? Pakai protokol apa? Pakai transport apa? Nah, ini kebetulan DNS. Nah, ini application. DNS adalah protokol yang berjalan di application. Dan DNS menggunakan transport, ini adalah layer 4 adalah transport, yaitu UDP. Source-nya 1027, destination-nya 53. IP-nya ini, alamat logikanya, ya. Di sini adalah MAC address-nya. Jadi kita bisa lihat-lihat di sini, bisa baca-baca, bisa diamatin. Apa yang terjadi, ya. Nah, di sini baru dari DNS ini ngirim ke sini. Sesuai nggak? Apakah benar? Ini itu ada di sini DNS-nya mengacu ke sini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat untuk komunikasi ini saja ada berapa nih? Yang tadi web server, ada DNS, ada protokol DNS ya. Ada TCP sebagai transportnya, ada HTTP dan HTTP lagi. Jadi sedikit info bahwa untuk komunikasi pada suatu jaringan biasanya ada kalau kita sebut three-way handshake. Three-way handshake itu kayak jabat tangan. Seolah-olah dari klien nanya ke sini, saya bisa berkomunikasi dengan kamu nggak? Gitu, jadi menanya dulu. Oh iya, bisa, dan seterusnya. Sampai kalau sudah setuju, baru bisa terjadi komunikasi. Itu ya teman-teman ya. Mungkin detailnya akan ketemu di pokok bahasan khusus antara OSI layer dan TCP layer ya, terkait dengan protokol dan model. Oke, itu dari saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya.